Di balik derasnya hujan malam, Arini menatap layar ponsel. Suaminya tertawa mesra dengan perempuan lain di restoran mewah. Hatinya remuk, tapi tekadnya bulat. Ia tidak akan diam lagi. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Pagi itu udara masih lembut. Matahari baru saja menyibak tirai tipis awan yang bergelayut di langit. Dari dapur rumah sederhana bergaya minimalis di pinggiran kota, aroma tumisan bawang menyebar memenuhi ruangan. Seorang wanita bernama Arini tengah sibuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan, matanya teduh meski sesekali terlihat kelelahan. Rambutnya diikat seadanya. Apron lusuh membalut tubuhnya yang ramping. Suara langkah berat terdengar dari arah kamar. Dani, suaminya, muncul dengan kemeja putih yang baru disetrika dan dasi yang masih tergantung di leher. Senyumnya hangat, meski wajahnya tampak sedikit kaku, seperti orang yang tengah menimbang banyak hal. Pagi, Rin, ucapnya singkat sambil meraih secangkir kopi yang sudah disiapkan. Arini menoleh, tersenyum tipis. Pagi juga. Sarapan dulu ya sebelum berangkat. Ia tahu suaminya sering terburu-buru, tetapi tetap menyiapkan meja makan dengan penuh cinta. Sepiring nasi hangat, telur dadar, dan sayur bening sederhana tersaji. Tidak mewah, tapi selalu dimasak dengan sepenuh hati. Di momen-momen seperti ini, Arini sering merasa beruntung. Ia menikah dengan Dani 5 tahun lalu setelah melewati masa pacaran penuh perjuangan. Dulu mereka berdua sama-sama merintis dari nol. Dani hanyalah pegawai junior di sebuah perusahaan konstruksi, sedangkan Arini bekerja paruh waktu sambil mengurus rumah. Mereka saling mendukung, saling menanggung beban. Kenangan masa lalu berkelebat di benak Arini. Ia ingat saat mereka masih tinggal di kontrakan sempit dengan dinding lembab, bagaimana Dani rela lembur hanya untuk membelikan obat ketika Arini jatuh sakit. Bagaimana tangan kasar suaminya memegang erat jemari halusnya, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Semua itu masih terasa dekat, seperti baru kemarin terjadi. Namun seiring waktu, keadaan sedikit berubah. Dani mulai menanjak karirnya, naik jabatan, gajinya meningkat. Rumah yang dulu mereka impikan kini sudah berdiri rapi, tak jauh dari jalan raya utama. Arini sendiri memilih berhenti bekerja dan fokus mengurus rumah. Sesuatu yang ia lakukan dengan ikhlas karena percaya suaminya bisa menanggung beban finansial. Rin, minggu depan ada acara kantor. Kemungkinan aku pulang agak larut beberapa hari. Jangan nunggu ya, kata Dani sambil meneguk kopinya. Ucapannya ringan, tapi bagi Arini terdengar seperti angin dingin yang menelusup tanpa permisi. Ia mengangguk, mencoba tersenyum. Iya, aku ngerti. Jaga kesehatan, jangan terlalu diforsir. Padahal dalam hatinya, ia selalu cemas bila Dani terlalu sibuk. Ia tahu suaminya ambisius, tetapi juga pernah berjanji tidak akan melupakan kebersamaan mereka. Arini memperhatikan wajah Dani. Ada kerutan halus di keningnya, sorot matanya kadang kosong. Dani tampak seperti seseorang yang menyimpan beban tak terucap. Arini ingin bertanya, ingin menggali apa yang sebenarnya terjadi, tetapi urung. Ia takut dianggap terlalu banyak menuntut. Ketika Dani selesai sarapan dan bersiap berangkat, Arini menghampiri, merapikan dasi yang tergantung di leher suaminya. Gerakan kecil itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dulu. Tangannya sedikit bergetar saat merapikan simpul dasi, seolah ada perasaan tak terucap yang menekan dadanya. Jangan lupa makan siang. Ya, aku bawain bekal kalau mau, ucap Arini pelan. Dani hanya menggeleng, menepuk pelan bahu istrinya. Nggak usah, di kantor sudah ada catering. Kamu istirahat aja di rumah. Arini mengangguk, meski hatinya terasa perih. Ada sesuatu yang berubah, ia bisa merasakannya. Dani yang dulu selalu meminta bekal, kini menolak dengan alasan praktis. Tapi ia menelan rasa itu, menyimpannya rapat-rapat di dada. Mobil hitam keluaran terbaru yang dibeli Dani dengan penuh kebanggaan sudah menunggu di garasi.
Arini berdiri di teras, melambaikan tangan kecilnya. Dani membuka kaca mobil, melambaikan tangan balasan, lalu pergi. Suara mesin menghilang di tikungan, meninggalkan kesunyian yang menempel di dinding rumah. Arini berdiri cukup lama di teras, menatap kosong jalanan. Hatinya bergemuruh dengan rasa syukur sekaligus kegelisahan. Ia bahagia karena mereka sudah jauh lebih mapan dari dulu, tetapi ada bayangan samar yang membuatnya tak tenang. Seperti ada jurang yang perlahan terbentuk di antara mereka, meski ia berusaha menyangkalnya. Ia kembali masuk ke rumah, merapikan meja makan. Di kursi yang baru saja diduduki Dani, masih tersisa lipatan kertas kecil, nota belanja yang tercecer dari dompetnya. Arini memungutnya tanpa pikir panjang. Matanya tertumbuk pada tulisan di atas kertas. Nama sebuah restoran mewah di pusat kota, restoran yang tidak pernah disebut Dani sebelumnya. Arini terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, tangannya gemetar. Ia menaruh nota itu di saku apron, lalu melanjutkan membersihkan meja sambil berusaha menenangkan diri. Namun bayangan pertanyaan mulai menjerat pikirannya. Sejak kapan Dani makan di restoran semewah itu? Dan dengan siapa? Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi hati Arini tidak pernah benar-benar tenang sejak menemukan nota restoran itu. Ia mencoba menepis pikiran buruk, meyakinkan dirinya bahwa mungkin Dani hanya makan bersama klien. Tapi semakin ia berusaha menolak, semakin kuat pula rasa curiga itu merayapi pikirannya. Pagi yang biasanya hangat kini sering berubah menjadi canggung. Dani masih menyapa, masih tersenyum, tetapi senyumnya tidak lagi selembut dulu. Ia pulang lebih larut, terkadang dengan aroma parfum asing yang samar menempel di kemejanya. Arini yang peka tidak bisa membohongi dirinya. Ia tahu aroma itu bukan miliknya, bukan parfum yang ia kenakan setiap hari. Suatu sore, ketika hujan turun rintik-rintik, Arini duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Jarumnya sudah melewati pukul 9 malam. Dani belum pulang. Teleponnya dihubungi, tidak diangkat. Pesan singkat hanya dibalas singkat. Masih rapat, jangan tunggu. Hanya itu, tanpa emoji, tanpa kata manis seperti dulu. Arini menggenggam ponselnya erat-erat. Rasa sepi menjalar ke seluruh tubuh. Rumah yang cukup besar itu terasa dingin dan kosong. Ia berjalan ke dapur, membuka tudung saji yang masih berisi makanan hangat yang ia siapkan sore tadi. Tumis kangkung, ayam goreng, dan sup bening yang sengaja dibuat karena tahu Dani suka. Semua masih utuh, tak tersentuh. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia bertanya dalam hati, sejak kapan dirinya menjadi orang yang selalu menunggu tanpa kepastian? Ia ingin marah, ingin menanyakan langsung, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Ketakutan. Takut jawaban yang ia terima akan menghancurkan hatinya. Beberapa hari kemudian, kejadian kecil yang selama ini dianggap sepele mulai terasa menyakitkan. Dani yang dulu selalu bertanya kabar atau sekadar memuji masakannya, kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Bahkan saat mereka duduk berdua di meja makan, tatapan Dani lebih sering tertuju pada layar dibanding wajah istrinya. Suatu malam, ketika Dani baru saja keluar dari kamar mandi, ponselnya berdering di meja kerja. Arini yang sedang merapikan sprei refleks menoleh. Di layar ponsel itu muncul nama kontak yang tidak ia kenal. Hanya tertulis, sayang hati merah 2. Hatinya seperti diremas. Namun ia menahan diri, tidak menyentuh ponsel itu. Napasnya sesak, matanya memanas. Saat Dani masuk ke kamar, ia pura-pura sibuk merapikan bantal. Dani dengan cepat mengambil ponsel itu, mematikannya, lalu masuk ke selimut tanpa banyak bicara. Arini hanya bisa menatap punggung suaminya yang membelakangi dirinya. Kesunyian malam itu begitu menekan. Arini merasa jarak di antara mereka semakin jauh, seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan. Dalam hati, ia bertanya, mengapa Dani berubah secepat ini? Apakah semua perjuangan mereka selama ini hanya sementara? Keesokan harinya, Arini mencoba berbicara. Di meja makan, ia menatap Dani dengan hati-hati. Mas, akhir-akhir ini kamu sering sibuk, ya? Ada yang bisa aku bantu? Suaranya lirih, penuh harap. Dani menatapnya sekilas, lalu menghela napas. Kerjaan lagi banyak, Rin. Kamu nggak usah mikirin. Fokus aja urus rumah. Jawabannya datar,
tanpa senyum. Arini tersenyum kecut, mencoba menyembunyikan luka di balik wajah yang tenang. Padahal di dalam hatinya, ribuan pertanyaan berkecamuk. Malam itu, setelah Dani tertidur, Arini duduk di ruang tamu sendirian. Ia menatap nota restoran yang masih disimpannya. Kertas kecil itu seperti bisikan setan, membuatnya gelisah setiap kali dilihat. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi yang pasti, bayangan perubahan Dani kini semakin nyata. Ia menggenggam nota itu erat-erat, lalu menutup mata. Dadanya berdegup kencang. Seperti ada firasat buruk yang perlahan mendekat, sesuatu yang akan meruntuhkan seluruh dinding rumah tangganya. Pagi itu suasana rumah terasa hening, hanya suara sendok beradu dengan piring yang terdengar. Arini menyiapkan sarapan seperti biasa. Meskipun semalam ia sulit tidur karena pikirannya dipenuhi rasa gelisah. Dani duduk di meja makan, sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia mengetik cepat, kemudian tersenyum tipis, bukan kepada istrinya, melainkan ke layar kecil itu. Arini berusaha mengabaikan perasaan yang menusuk dadanya. Ia menuangkan teh hangat ke cangkir Dani. "Aku buatkan teh kesukaanmu, Mas. Masih hangat, coba dulu." Suaranya lembut, penuh harap agar suaminya kembali hangat seperti dulu. Dani mengangguk singkat tanpa menoleh. "Iya, taruh aja di sini," katanya sambil tetap menatap layar. Keheningan terasa aneh. Arini menarik kursi, duduk berseberangan, lalu mencoba memulai percakapan. "Mas, aku lihat kemarin kamu pulang agak malam. Kerjaan lagi berat, ya?" Dani berhenti sebentar, lalu mendesah. "Rin, tolong jangan bahas hal itu pagi-pagi begini. Aku lagi banyak pikiran." Nada suaranya sedikit tinggi, membuat Arini terdiam. Hatinya perih. Ia tidak bermaksud memojokkan, hanya ingin tahu dan peduli. Namun Dani justru merespons seolah ia sedang mengganggu. Untuk menutupi rasa sakitnya, Arini tersenyum kaku dan mengalihkan pandangan ke jendela, menatap cahaya matahari yang menerobos tirai. Siang harinya, saat sedang membersihkan kamar, Arini menemukan sesuatu yang membuat dadanya kembali bergetar. Di saku jas kerja Dani, ada secari kertas catatan kecil. Tulisannya berupa pesanan makanan mahal dari restoran yang sama dengan nota yang pernah ia temukan sebelumnya. Kali ini tidak hanya ada daftar menu, tetapi juga coretan tangan kecil di bagian bawah. "Terima kasih untuk malam yang indah. OR." Arini terdiam lama, menatap tulisan itu dengan mata membasah. Jari-jarinya gemetar saat menyentuh kertas itu. Ia tahu itu bukan catatan dari kolega bisnis. Siapapun yang menuliskannya jelas punya hubungan pribadi dengan Dani. Sore hari, ketika Dani pulang, suasana rumah langsung memanas. Ia masuk dengan wajah lelah, meletakkan tas di sofa. Arini menatapnya dari dapur, matanya berkilat menahan emosi. "Aku mau tanya, Mas," suaranya bergetar namun tegas. "Kamu sering makan di restoran itu, ya? Dengan siapa?" Dani menoleh, ekspresinya berubah waspada. "Restoran apa? Aku nggak ngerti maksudmu." "Jangan bohong, Mas. Aku nemu lagi catatan ini di jas kamu." Arini menunjukkan kertas kecil itu. Dani melangkah cepat, merebut kertas dari tangannya. "Kenapa kamu ngacak-ngacak barangku? Itu urusan kerjaan," katanya dengan nada tinggi. Arini mundur selangkah, matanya berkaca-kaca. "Kerjaan sampai ada tulisan begini? Malam yang indah." Suaranya pecah, tubuhnya gemetar. Suasana ruang tamu mendadak tegang. Dani terdiam sejenak, wajahnya memerah. Alih-alih menjawab jujur, ia justru memalingkan wajah. "Rin, kamu terlalu banyak curiga. Aku capek, jangan bikin masalah." Ucapan itu seperti pisau yang mengiris hati Arini. Alih-alih menenangkan, Dani justru membuatnya merasa seolah dirinya hanya seorang istri cerewet yang mengganggu. Ia tidak marah, hanya berdiri terpaku dengan air mata yang menetes diam-diam. Malam itu mereka makan malam tanpa sepatah kata. Dani sibuk dengan ponselnya, sementara Arini hanya menunduk menatap piring. Ayam goreng kesukaan Dani tersisa, tak disentuh. Ruang makan yang dulu penuh canda kini hanya dipenuhi suara sendok yang beradu pelan dengan piring. Di dalam hati, Arini tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ia bisa merasakannya dengan jelas.
Tapi ia memilih diam. Diamnya bukan berarti menyerah, melainkan cara untuk menahan diri sebelum hatinya benar-benar hancur. Yang ia tidak tahu, diamnya justru membuat jarak itu semakin lebar, memberi ruang bagi rahasia Dani tumbuh semakin dalam. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Arini. Ia berusaha menjaga rutinitas rumah tangga seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, dan merapikan keperluan Dani. Tetapi batinnya terus terhimpit rasa curiga yang tak kunjung reda. Senyum Dani semakin jarang, obrolan mereka makin pendek, dan yang paling menyakitkan, perhatian kecil yang dulu menjadi alasan Arini kuat menjalani hari kini menghilang seolah tak pernah ada. Suatu malam, Arini duduk di ruang tamu sambil menunggu Dani. Jarum jam sudah melewati pukul 11, hujan deras mengguyur di luar, petir sesekali menyambar. Dani baru pulang, wajahnya tampak lelah namun anehnya tidak ada jejak kegerahan atau lelah orang yang baru selesai bekerja. Kemejanya rapi, dasinya longgar, dan ada aroma parfum lembut yang sama sekali asing bagi Arini. "Maaf, aku rapat lagi, Rin," ucap Dani sambil meletakkan jas di sofa. Ucapannya datar, seperti hafalan. Arini menatapnya, mencoba membaca sorot matanya. "Mas, rapat sampai hampir tengah malam? Apa benar begitu?" Suaranya bergetar, berusaha terdengar tegar. Dani mendesah, lalu melangkah ke kamar tanpa menjawab. "Aku capek, jangan tanya macam-macam dulu." Arini berdiri di tempat, menatap punggung suaminya. Hatinya menjerit. Ia ingin berteriak, ingin mendesak kebenaran, tetapi tubuhnya lemas. Ia hanya bisa meraih jas Dani yang tergeletak di sofa. Tangannya merogoh saku, dan kali ini ia menemukan sesuatu yang benar-benar menusuk hati. Sebuah struk belanja parfum wanita, lengkap dengan tulisan merek terkenal yang ia tahu harganya tidak murah. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Struk itu jelas bukan untuk dirinya. Selama ini Dani tidak pernah membelikan barang mahal untuknya. Bahkan parfum Arini selalu ia beli sendiri dengan uang tabungannya. Keesokan harinya, Arini berusaha bersikap normal. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi kali ini lebih banyak diam. Dani duduk berhadapan dengannya, sibuk dengan ponselnya. Arini memberanikan diri membuka suara. "Mas, aku nemu struk parfum di jasmu. Kamu beliin buat siapa?" Dani terkejut sejenak, lalu wajahnya berubah dingin. "Itu hadiah untuk klien penting. Jangan suka mikir yang aneh-aneh." "Klien penting?" Arini menatapnya tajam. "Kenapa harus parfum wanita, Mas? Bukannya biasanya kasih hampers atau sesuatu yang lebih formal?" Pertanyaan itu membuat Dani meletakkan sendoknya dengan keras di meja. "Arini, aku udah bilang jangan suuzon. Kamu selalu aja curiga. Aku kerja keras buat siapa? Buat kita juga kan? Kalau kamu nggak bisa percaya sama aku, jangan bikin rumah ini kayak neraka." Suara keras itu membuat Arini terdiam. Hatinya seperti diremuk. Ia tidak bermaksud menuduh, hanya ingin kejelasan. Tetapi balasan Dani justru seperti tamparan. Suami yang dulu selalu sabar kini berubah menjadi seseorang yang mudah marah, seolah Arini hanyalah beban. Malamnya, ketika Dani sudah tidur, Arini duduk di ruang keluarga dengan cahaya lampu temaram. Ia memandangi struk parfum yang masih ia simpan. Matanya bengkak karena terlalu lama menangis. Ia mengusap wajahnya, mencoba menguatkan hati. Dalam diam, ia sadar, ada sesuatu yang disembunyikan Dani. Namun ia belum punya keberanian untuk mencari tahu lebih jauh. Ia hanya bisa berdoa, memohon agar Tuhan memberinya kekuatan, sebab hatinya sudah terlalu rapuh menghadapi perubahan yang begitu menyakitkan. Dan di balik doa itu, Arini mulai merasakan firasat semakin jelas. Ada wanita lain yang masuk ke dalam hidup Dani, perlahan tapi pasti merebut tempatnya. Malam itu rumah begitu sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Arini duduk di tepi ranjang dengan mata bengkak. Dani tertidur membelakangi dirinya. Napasnya teratur seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Sementara Arini menatap punggung suaminya dengan ribuan pertanyaan yang menyesakkan. Ia menggenggam struk parfum yang masih disimpannya. Hatinya perih. Bagaimana mungkin orang yang dulu berjanji setia, kini begitu sulit memberikan penjelasan yang masuk akal? Perlahan air matanya kembali mengalir.
membasahi bantal yang sudah basah entah berapa kali. Hari-hari berikutnya, perubahan Dani semakin nyata. Ia lebih sering pulang larut. Alasannya selalu sama. Rapat, proyek besar, klien penting. Namun Arini mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Dani pulang terlambat, ia selalu tampak rapi, wajahnya segar, berbeda dengan orang yang baru saja bekerja keras. Ada senyum samar yang terbawa hingga masuk ke rumah, senyum yang tidak lagi ia bagikan pada istrinya. Arini memilih diam. Ia tak lagi banyak bertanya, hanya menatap Dani dari kejauhan dengan dada penuh sesak. Ia takut pertanyaan-pertanyaannya kembali dijawab dengan kemarahan. Diam menjadi satu-satunya benteng yang bisa ia dirikan, meski di balik itu hatinya hancur perlahan. Suatu sore, saat hujan turun deras, Arini berdiri di balik jendela, menatap jalanan yang becek. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berusaha menghangatkan diri. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan masuk dari sahabat lamanya. Siska. Rin. Aku tadi lihat Dani di pusat kota. Dia nggak sendiri. Dia sama seorang perempuan. Arini tercekat. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Ia mencoba membalas. Kamu yakin itu Dani? Jawaban cepat masuk. Aku yakin. Aku nggak salah lihat. Dia bahkan kelihatan mesra. Rin. Aku nggak tega bilang, tapi aku nggak mau kamu dibohongi. Pesan itu menghantam batinnya. Arini menutup mulutnya, menahan isak. Air mata jatuh begitu saja. Dunia yang ia bangun dengan penuh cinta rasanya runtuh seketika. Ia ingin berlari keluar rumah, mengejar kebenaran, tapi tubuhnya tak kuasa berdiri. Lututnya lemas, seolah kehilangan kekuatan. Malamnya, ketika Dani pulang, Arini sudah menyiapkan makan malam. Meja penuh dengan hidangan kesukaan Dani. Sop buntut, tumis brokoli, sambal kesukaan. Semua ia masak dengan tangannya sendiri, meski tubuhnya gemetar sepanjang prosesnya. Namun Dani hanya duduk sebentar, mencomot sedikit makanan, lalu berdiri lagi. Aku capek, nggak nafsu makan. Besok aja, katanya singkat. Arini menatap meja makan yang penuh hidangan. Mas, ini semua aku masak buat kamu. Kenapa kamu nggak mau makan? Suaranya pelan, nyaris pecah. Dani menoleh sekilas, wajahnya dingin. Rin, jangan mulai lagi. Aku nggak ada tenaga untuk debat. Lalu ia melangkah ke kamar, meninggalkan Arini sendiri di meja makan. Arini menunduk, menatap piring-piring yang masih penuh. Air matanya jatuh, bercampur dengan uap hangat dari sop yang kini terasa hambar. Ia merasa seperti tak berarti, seolah keberadaannya tak lagi diinginkan. Malam itu, Arini tidak masuk kamar. Ia duduk di ruang tamu hingga larut, memeluk lututnya sendiri. Matanya sembab, tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar. Kata-kata Siska terngiang, wajah Dani yang semakin asing menambah luka. Ia sadar, diamnya hanya membuat luka semakin dalam. Namun ia juga tahu, jika ia terus menekan perasaan, ia bisa hancur kapan saja. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu kebenaran, apapun risikonya. Karena luka yang ia pendam sudah terlalu berat untuk terus disembunyikan. Sejak malam ketika pesan Siska datang, hari-hari Arini tak lagi sama. Kecurigaan yang tadinya hanya samar kini semakin nyata. Setiap kali Dani pulang larut, setiap kali ia menolak makan masakannya, setiap kali ia sibuk dengan ponsel di tengah kebersamaan mereka, semua itu terasa seperti potongan-potongan bukti yang menambah luka di hati Arini. Suatu siang, ketika sedang membersihkan lemari, Arini menemukan map coklat di antara tumpukan kertas kerja Dani. Ia tak pernah berniat mengutak-atik barang suaminya, tapi map itu sedikit terbuka, seolah sengaja menantangnya untuk melihat. Tangannya gemetar saat menariknya keluar. Di dalamnya terdapat lembaran rekening koran. Mata Arini membesar ketika membaca jumlah transfer yang tidak wajar. Puluhan juta rupiah berpindah ke rekening seseorang dengan nama yang tidak ia kenal. Transaksi itu berulang hampir setiap bulan. Nafasnya memburu. Tangannya semakin bergetar saat menelusuri lembaran berikutnya. Ia menemukan catatan belanja dari butik ternama, perhiasan, hingga restoran mewah. Semua atas nama Dani. Padahal selama ini Dani selalu menekankan hidup sederhana, dan sering menolak saat Arini meminta sesuatu untuk dirinya sendiri.
Arini terdiam, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai, memeluk map itu erat-erat seolah benda itu adalah bukti pengkhianatan yang nyata. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi kertas yang ia genggam. Sore itu, ketika Dani pulang, Arini menunggu di ruang tamu. Map itu ia letakkan di meja. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi sorot matanya penuh keberanian yang sebelumnya tak pernah ia tunjukkan. "Mas," ucapnya lirih, "aku mau tanya. Ini apa maksudnya?" Arini mendorong map itu ke hadapan Dani. Dani menatap map itu, wajahnya sempat berubah tegang, lalu dengan cepat ia menguasai diri. Ia meraih map itu dan menutupnya dengan kasar. "Kenapa kamu buka barang-barangku? Ini urusan kerja. Kamu nggak usah ikut campur." Arini menggeleng, air matanya mulai jatuh. "Urusan kerja sampai transfer puluhan juta ke nama yang aku nggak kenal? Sampai beli perhiasan, baju, parfum mahal? Mas, jangan anggap aku bodoh. Aku istrimu. Aku berhak tahu." Suasana ruang tamu memanas. Dani berdiri, tangannya mengepal, rahangnya mengeras. "Arini, aku udah bilang, jangan ikut campur. Kamu itu tinggal di rumah, urus rumah, sudah. Jangan banyak tanya." Kata-kata itu menghantam dada Arini. Ia terisak, menutup wajah dengan kedua tangannya. Suami yang dulu memujinya karena kesetiaan, kini memperlakukannya seolah ia bukan siapa-siapa. Arini menunduk lama, lalu mengangkat wajahnya dengan mata yang merah. "Aku cuma butuh kejujuran, Mas. Kalau memang ada orang lain, katakan saja. Jangan begini. Jangan biarkan aku menebak-nebak." Dani tak langsung menjawab. Ia hanya berdiri kaku, lalu berjalan ke kamar dengan langkah berat. Pintu kamar dibanting keras, meninggalkan Arini sendirian di ruang tamu yang kini penuh keheningan mencekam. Arini terisak semakin keras. Map coklat itu masih di meja, saksi nyata kebohongan yang tak bisa lagi ia pungkiri. Malam itu, ia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Hatinya hancur, tetapi di sela-sela tangisnya, muncul sebuah tekad. Ia tidak boleh terus menjadi wanita yang hanya menunggu jawaban. Jika Dani tak mau jujur, maka ia sendiri yang akan mencari kebenaran. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Kata-kata Dani yang membentaknya siang tadi terus terngiang di telinganya, berulang-ulang, seakan memaksa hatinya untuk percaya bahwa dirinya hanyalah istri yang tidak dianggap. Pandangannya kosong menatap langit-langit kamar. Sementara dari sisi lain terdengar dengkuran Dani yang tidur dengan begitu nyenyak seolah tak terjadi apa-apa. Air mata Arini jatuh pelan, membasahi bantal. Ia merasa sendirian, bahkan di sisi suaminya sendiri. Hatinya berontak, ingin sekali ia bertanya, ingin sekali ia mengguncang tubuh Dani agar bangun dan jujur. Tetapi keberanian itu sirna setiap kali teringat amarah di mata Dani. Pagi menjelang. Dani berangkat kerja lebih cepat dari biasanya. Ia hanya berpamitan singkat, tanpa menatap wajah Arini. Bahkan kopi yang biasanya disiapkan Arini di meja makan ia biarkan begitu saja, seakan kehadiran istrinya tak lagi berarti. Saat rumah sudah sunyi, Arini mengambil napas panjang. Ponselnya ia genggam erat. Jantungnya berdegup kencang ketika jemarinya perlahan membuka riwayat pesan dan panggilan di ponsel Dani yang semalam berhasil ia intip sekilas. Ada satu nama asing yang berulang kali muncul. Maya. Nama itu terasa asing di telinga Arini, tetapi entah mengapa begitu menusuk. Dengan perasaan ragu, ia mulai mencari tahu. Ia mencoba menelusuri media sosial, memasukkan nama itu ke mesin pencari. Dan disitulah jantungnya semakin terhimpit. Ia menemukan akun seorang perempuan, cantik, muda, dan hidupnya tampak penuh kemewahan. Di beberapa unggahan, terlihat jelas bayangan Dani yang terekam tanpa disengaja, seperti tangan pria yang menyerahkan tas belanjaan, atau mobil yang sangat mirip dengan mobil Dani yang terparkir di latar belakang. Arini terdiam, tangannya menutup mulutnya sendiri. Tenggorokannya tercekat, dadanya sesak, seolah udara mendadak menolak masuk. Jadi benar, bisiknya lirih. Sepanjang siang, ia mencoba menenangkan diri dengan membersihkan rumah, memasak, bahkan memeluk lama foto keluarga mereka yang terpajang di ruang tamu. Namun semakin keras ia berusaha, semakin kuat rasa hancur itu menghantam.
Ia merasa ditinggalkan, dikhianati, dan dipermalukan. Menjelang sore, ponselnya bergetar. Siska, sahabatnya, mengirim pesan. Rin, aku lihat Dani tadi siang. Dia masuk ke restoran baru di pusat kota. Dia sama perempuan itu. Aku nggak mau bikin kamu tambah sakit, tapi aku rasa kamu harus tahu. Tubuh Arini melemah. Jari-jarinya hampir tak mampu menggenggam ponsel. Ia berlari ke kamar, mengambil tas kecil, dan meraih kunci mobil. Dengan langkah gemetar, ia memutuskan mengikuti kata hatinya. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri. Di perjalanan, pandangannya buram oleh air mata. Jalanan kota terasa panjang, suara klakson kendaraan hanya terdengar sayup, seakan dunia sedang mempermainkannya. Beberapa kali ia harus berhenti di pinggir jalan untuk menghapus air mata, agar tetap bisa melihat jalanan. Sesampainya di kawasan restoran mewah itu, Arini memarkir mobil agak jauh. Dari kejauhan, matanya langsung menangkap sosok yang sangat ia kenal. Dani. Pria yang selama ini tidur di sisinya, kini tampak begitu santai berjalan masuk bersama seorang perempuan muda yang tak lain adalah Maya. Namun yang membuat Arini semakin terpukul, perempuan itu tidak datang sendirian. Ada beberapa orang lain yang ikut masuk bersama mereka, keluarga Maya. Mereka tampak tertawa, begitu akrab, seakan Dani sudah menjadi bagian dari mereka. Jantung Arini berdegup semakin keras. Tangannya bergetar hebat hingga kunci mobil hampir terjatuh. Tenggorokannya terasa kering, seakan menelan bara. Rasa marah, sakit hati, dan kecewa bercampur menjadi satu. Ia berdiri lama di depan restoran, menyaksikan bagaimana suaminya melangkah masuk, tanpa rasa bersalah, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Di titik itu, Arini merasa dunia seakan runtuh. Semua pengorbanan, semua cinta, semua kesetiaan yang ia berikan, terinjak begitu saja. Namun di balik tangisnya, ada sebuah bara kecil yang mulai menyala. Hatinya berbisik, sudah cukup. Ia tak boleh lagi hanya menangis. Ada saatnya membuktikan bahwa dirinya bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak. Arini berdiri cukup lama di seberang jalan, tubuhnya kaku, pandangan tak lepas dari restoran megah dengan lampu-lampu kristal yang berkilauan di balik dinding kaca. Dari luar saja, restoran itu memancarkan aura eksklusif dan mahal. Orang-orang yang masuk dan keluar mengenakan pakaian rapi, dengan senyum puas setelah menikmati hidangan di dalamnya. Hati Arini terasa ditikam berkali-kali. Ia masih melihat jelas bayangan Dani yang duduk bersama Maya dan keluarganya. Dari jendela besar, tampak mereka tertawa, saling bercanda, seakan sedang merayakan sesuatu yang indah. Sementara dirinya, istri sah yang sudah mendampingi Dani bertahun-tahun, berdiri di luar seperti orang asing. Air mata mengalir deras di pipinya. Ada rasa malu, sakit hati, sekaligus marah yang bercampur jadi satu. Beginikah akhirnya? Semua pengorbananku hanya berujung pada tawa mereka. Batinnya bergetar. Arini melangkah mundur, mencari tempat duduk di halte kosong tak jauh dari situ. Ia duduk, menutupi wajah dengan kedua telapak tangan. Beberapa pejalan kaki sempat melirik, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin menangis sepuasnya, membuang rasa sakit yang sudah terlalu menyesakan. Beberapa menit kemudian, tangannya meraba tas kecilnya. Ia mengeluarkan dompet, lalu menatap kartu bank yang selama ini ia abaikan. Hatinya berdegup kencang. Rekening yang digunakan Dani, selama ini atas nama bersama, sepenuhnya berada di bawah kendali dirinya. Dani mungkin merasa berkuasa, tetapi pada kenyataannya Arini yang memegang akses penuh. Tangannya bergetar hebat ketika membuka ponsel, masuk ke aplikasi mobile banking. Jarinya melayang di atas tombol blokir kartu. Ia menatap layar lama sekali. Kalau aku lakukan ini sekarang, dia tidak akan bisa bayar apapun di dalam sana, pikirnya. Ada rasa puas yang samar muncul, bercampur dengan luka. Namun sebelum menekan tombol itu, ia berhenti. Air matanya kembali jatuh. Apa aku tega? Apa ini caranya? Aku hanya ingin dia sadar, bukan mempermalukannya. Gumamnya pelan. Dalam dilema itu, ia kembali menoleh ke arah restoran. Dari balik kaca, pandangannya menangkap sesuatu yang membuat hatinya semakin hancur. Dani sedang menyuapkan makanan ke mulut Maya, dengan senyum yang selama ini Arini rindukan.
Di meja itu, keluarga Maya ikut tertawa puas, seolah Dani memang sudah menjadi bagian dari mereka. Pandangan Arini mengabur. Tangannya refleks menekan tombol blokir. Layar ponsel berkedip sebentar, lalu notifikasi masuk. Transaksi kartu diblokir sementara. Arini terisak, tapi kali ini tangisnya bercampur dengan rasa lega aneh. Biar kamu tahu rasanya, Mas. Biar kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan. Bisiknya, suara bergetar tapi penuh tekad. Ia berdiri dari bangku halte, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Walau hatinya masih remuk, ada sedikit kekuatan baru yang tumbuh. Selama ini ia merasa hanya korban, tapi malam itu ia menyadari dirinya masih punya kendali. Ia melangkah perlahan ke arah mobil, ponsel tetap tergenggam erat. Dari kejauhan, ia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi di dalam restoran itu sebentar lagi. Dani dan keluarga Maya pasti kaget, panik, dan malu ketika tagihan tak bisa terbayar. Arini menarik napas panjang. Aku akan lihat sampai sejauh mana kalian berani mempermainkan aku. Langkahnya mantap, meski tubuhnya masih gemetar. Untuk pertama kalinya sejak hatinya hancur, ia merasakan bara kecil kekuatan yang membuatnya sanggup berdiri tegak di tengah kepedihan. Di dalam mobil yang terparkir di sisi jalan, Arini duduk dengan kedua tangan menggenggam ponsel erat-erat. Matanya masih bengkak karena air mata yang belum juga berhenti mengalir. Tetapi di balik wajah sendunya, ada kilatan keberanian yang jarang ia rasakan. Ia tahu benar, sebentar lagi dampak keputusannya akan terjadi. Dani dan perempuan itu bersama keluarganya sedang menikmati hidangan mahal di restoran mewah, sementara ia sudah menutup pintu akses ke rekening yang digunakan Dani untuk membayar. Arini menoleh ke arah restoran. Dari balik jendela kaca besar, ia bisa melihat bayangan Dani yang tertawa sambil mengangkat gelas anggur. Maya duduk di sampingnya, tampak manja, menyentuhkan lengannya ke lengan Dani. Pemandangan itu membuat perut Arini mual. Ia merasa seperti ditikam berulang kali. Beberapa menit kemudian, suasana di dalam restoran mulai berubah. Dari kejauhan, Arini melihat seorang pramusaji mendekat ke meja mereka sambil membawa tagihan. Dani dengan penuh percaya diri merogoh dompetnya dan menyerahkan kartu. Ia tampak tenang, bahkan sambil bercanda dengan keluarga Maya. Namun tak lama setelah itu, wajah Dani mulai berubah. Sang pramusaji kembali dengan ekspresi ragu. Ia membungkuk sopan, lalu menjelaskan sesuatu. Arini tidak bisa mendengar kata-kata itu, tapi ia bisa melihat jelas bagaimana dahi Dani mengernyit, matanya melebar, dan tangannya merogoh dompet lebih dalam. Ia menyerahkan kartu lain, tapi lagi-lagi pramusaji itu datang kembali dengan wajah serba salah. Arini menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis bercampur getir. Ia bisa membayangkan betapa malunya Dani di hadapan keluarga Maya. Dari meja itu, Maya tampak memandang Dani dengan wajah tidak puas, bahkan sedikit mencibir. Orang tua Maya juga mulai berbisik satu sama lain. Ekspresi mereka berubah dari ramah menjadi sinis. Waktu berjalan lambat. Arini yang menonton dari kejauhan merasakan dadanya bergetar hebat. Ada rasa puas melihat Dani kalang kabut, tapi juga ada luka yang makin dalam karena semua itu benar-benar nyata. Suami yang dulu dibanggakannya, kini menjadi tontonan memalukan karena ulahnya sendiri. Di meja itu, Dani akhirnya berdiri, mencoba berbicara dengan nada tinggi kepada pramusaji, seolah menyalahkan pihak restoran. Namun pramusaji tetap sopan, menjelaskan sambil menunjuk layar mesin pembayaran. Semua usaha sia-sia. Arini tahu betul, karena ia sendiri yang menekan tombol blokir beberapa menit lalu. Maya mulai kehilangan kesabaran. Ia melipat tangan di dada, menatap Dani dengan wajah marah. "Mas, ini gimana sih? Malu banget sama keluargaku." Ucapannya bisa ditebak, meski Arini tak bisa mendengar jelas. Sementara itu, orang tua Maya terlihat saling menggeleng, jelas-jelas kecewa. Arini menghela napas panjang, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya tak henti-hentinya menyeka air mata. Ia merasa seperti menonton sebuah drama pahit yang diperankannya sendiri. Namun di balik semua itu, ada secercah keberanian baru yang tumbuh. Untuk pertama kalinya, Arini tidak hanya diam menerima perlakuan Dani. Ia menunjukkan bahwa ia masih punya kuasa, bahwa ia tidak selamanya bisa diperlakukan seperti boneka tanpa suara. Malam semakin larut,
dan dari kejauhan Arini masih melihat Dani terus mencoba menenangkan keadaan. Tetapi jelas, rasa malu sudah terlanjur menyeruak. Beberapa pengunjung restoran lain ikut melirik, menambah rasa terhina di meja itu. Arini akhirnya memejamkan mata, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. Ia tahu, ini baru permulaan. Luka di hatinya belum sembuh, tetapi langkah yang ia ambil malam itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Pertanyaan besar berputar di benaknya. Apakah Dani akan sadar, atau justru semakin tenggelam dalam kebohongan? Malam itu rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Arini duduk di ruang keluarga, lampu hanya ia biarkan temaram. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin sejak berjam-jam lalu. Ia mencoba menyiapkan hati, karena ia tahu Dani pasti akan pulang dengan amarah yang tak bisa lagi ditahan. Jarum jam hampir menunjukkan pukul 11 malam ketika suara pintu depan terbuka dengan kasar. Dani masuk dengan wajah kusut. Kemejanya masih terpakai tapi kusut dan berbau asap rokok. Gerakannya terburu-buru, langkah kakinya menghentak lantai, menandakan kemarahan yang mendidih. Arini menunduk, menahan napas. Ia tahu ledakan itu akan datang. Arini, suara Dani membentak, memenuhi ruangan yang hening. Kamu tahu nggak apa yang terjadi malam ini? Kamu tahu betapa malunya aku di depan semua orang. Arini mengangkat kepalanya perlahan. Matanya masih sembab karena tangis sepanjang sore. Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu malu. Tapi pernahkah kamu pikir, berapa banyak malam aku menelan malu sendiri karena ulahmu? Dani terdiam sesaat, lalu melangkah mendekat dengan wajah merah padam. Jangan blokkan omongan. Semua kartuku diblokir. Semua transaksi gagal. Aku hampir dipermalukan habis-habisan. Kamu ikut campur, kan? Kamu yang lakukan ini, ya? Arini menatapnya. Sorot matanya tajam tapi bergetar. Kalau memang aku yang melakukannya, kenapa? Salahku di mana kalau aku hanya ingin kamu berhenti menghambur-hamburkan uang untuk orang lain, sementara aku di rumah menunggu tanpa kepastian. Kata-kata itu membuat Dani tercekat. Rahangnya mengeras, matanya memanas. Jangan fitnah aku, Arini. Semua yang kamu bayangkan itu cuma prasangka. Arini bangkit berdiri, tubuhnya gemetar, tapi suaranya jelas. Prasangka? Aku lihat sendiri, Mas. Kamu masuk ke restoran itu bersama perempuan itu dan keluarganya. Kamu tertawa. Kamu suapi dia. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa itu juga cuma prasangka? Dani terdiam, wajahnya pucat sesaat, lalu ia mengalihkan pandangan. Itu urusan kerja. Kamu nggak ngerti. Arini tertawa getir, suaranya pecah. Kerja? Kerja sampai suapin perempuan lain? Kerja sampai bikin keluarganya bangga sementara aku di rumah menangis sendirian? Katakan yang jujur, Mas. Jangan terus sembunyi di balik alasan murahan. Keheningan berat menyelimuti ruangan. Dani tak segera menjawab, hanya berjalan mondar-mandir, mengacak rambutnya sendiri. Ia tampak terjepit, marah sekaligus panik. Arini menatapnya lekat-lekat. Aku sudah cukup lama diam, Mas. Aku tahan semua sakit. Aku telan semua kecurigaan. Tapi malam ini, kamu buat aku sadar. Aku bukan perempuan bodoh yang bisa kamu tipu terus. Kalau memang kamu sudah nggak butuh aku lagi, katakan sekarang. Suara Arini pecah di akhir kalimat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dani mendekat, suaranya meninggi. Arini, kamu jangan macam-macam. Aku masih kepala rumah tangga di sini. Jangan coba-coba ambil alih kendali. Arini membalas dengan nada lirih tapi tegas. Kepala rumah tangga yang mana? Mas? Yang pulang hanya untuk marah, yang menghamburkan uang untuk orang lain, yang meninggalkan istrinya dengan kebohongan? Aku tidak takut lagi. Kalau kamu pikir aku akan terus tunduk, kamu salah. Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang begitu pekat. Dani terdiam, menatap Arini dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, lebih karena marah yang tak tersalurkan. Arini berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ia menantang Dani secara langsung. Malam itu, rumah bukan lagi tempat nyaman.
Dinding-dindingnya seakan menyimpan semua teriakan dan tangisan yang pecah di dalamnya. Malam itu rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Arini duduk di ruang keluarga. Lampu hanya ia biarkan temaram. Tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah dingin sejak berjam-jam lalu. Ia mencoba menyiapkan hati, karena ia tahu Dani pasti akan pulang dengan amarah yang tak bisa lagi ditahan. Jarum jam hampir menunjukkan pukul 11 malam ketika suara pintu depan terbuka dengan kasar. Dani masuk dengan wajah kusut. Kemejanya masih terpakai tapi kusut dan berbau asap rokok. Gerakannya terburu-buru, langkah kakinya menghentak lantai, menandakan kemarahan yang mendidih. Arini menunduk, menahan napas. Ia tahu ledakan itu akan datang. "Arini!" Suara Dani membentak, memenuhi ruangan yang hening. "Kamu tahu nggak apa yang terjadi malam ini? Kamu tahu betapa malunya aku di depan semua orang?" Arini mengangkat kepalanya perlahan. Matanya masih sembab karena tangis sepanjang sore. "Aku tahu, Mas. Aku tahu kamu malu. Tapi pernahkah kamu pikir, berapa banyak malam aku menelan malu sendiri karena ulahmu?" Dani terdiam sesaat, lalu melangkah mendekat dengan wajah merah padam. "Jangan blokkan omongan. Semua kartuku diblokir. Semua transaksi gagal. Aku hampir dipermalukan habis-habisan. Kamu ikut campur, kan? Kamu yang lakukan ini, ya?" Arini menatapnya. Sorot matanya tajam tapi bergetar. "Kalau memang aku yang melakukannya, kenapa? Salahku di mana kalau aku hanya ingin kamu berhenti menghambur-hamburkan uang untuk orang lain, sementara aku di rumah menunggu tanpa kepastian?" Kata-kata itu membuat Dani tercekat. Rahangnya mengeras, matanya memanas. "Jangan fitnah aku, Arini. Semua yang kamu bayangkan itu cuma prasangka." Arini bangkit berdiri, tubuhnya gemetar, tapi suaranya jelas. "Prasangka? Aku lihat sendiri, Mas. Kamu masuk ke restoran itu bersama perempuan itu dan keluarganya. Kamu tertawa, kamu suapi dia. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Apa itu juga cuma prasangka?" Dani terdiam, wajahnya pucat sesaat, lalu ia mengalihkan pandangan. Itu urusan kerja. Kamu nggak ngerti." Arini tertawa getir, suaranya pecah. "Kerja? Kerja sampai suapin perempuan lain? Kerja sampai bikin keluarganya bangga sementara aku di rumah menangis sendirian? Katakan yang jujur, Mas. Jangan terus sembunyi di balik alasan murahan." Keheningan berat menyelimuti ruangan. Dani tak segera menjawab, hanya berjalan mondar-mandir, mengacak rambutnya sendiri. Ia tampak terjepit, marah sekaligus panik. Arini menatapnya lekat-lekat. "Aku sudah cukup lama diam, Mas. Aku tahan semua sakit. Aku telan semua kecurigaan. Tapi malam ini, kamu buat aku sadar. Aku bukan perempuan bodoh yang bisa kamu tipu terus. Kalau memang kamu sudah nggak butuh aku lagi, katakan sekarang." Suara Arini pecah di akhir kalimat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dani mendekat, suaranya meninggi. "Arini, kamu jangan macam-macam. Aku masih kepala rumah tangga di sini. Jangan coba-coba ambil alih kendali." Arini membalas dengan nada lirih tapi tegas. "Kepala rumah tangga yang mana, Mas? Yang pulang hanya untuk marah, yang menghamburkan uang untuk orang lain, yang meninggalkan istrinya dengan kebohongan? Aku tidak takut lagi. Kalau kamu pikir aku akan terus tunduk, kamu salah." Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang begitu pekat. Dani terdiam, menatap Arini dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan karena sedih, lebih karena marah yang tak tersalurkan. Arini berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, ia menantang Dani secara langsung. Malam itu, rumah bukan lagi tempat nyaman. Dinding-dindingnya seakan menyimpan semua teriakan dan tangisan yang pecah di dalamnya. Pagi itu Arini terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap langit-langit kamar dengan perasaan hampa. Malam yang penuh pertengkaran dengan Dani masih menempel di kepalanya. Matanya bengkak, suaranya serak, tubuhnya lemas. Tetapi pikirannya justru berputar semakin cepat. Ia tahu hidupnya sudah tak bisa lagi seperti kemarin. Ada hal besar yang harus ia lakukan. Ketika ia masuk ke dapur, Siska sudah duduk di meja makan dengan wajah cemas.
Gadis itu terlihat kelelahan, matanya sembab, tetapi tetap berusaha memberi senyum tipis. Bu, semalam aku dengar semua, ucapnya pelan, seakan takut membuat luka ibunya makin terbuka. Arini menghela napas panjang, menaruh cangkir teh panas di depannya. Ibu tidak bisa sembunyi lagi, Sis. Semua sudah terlalu jelas. Ayahmu memang sudah memilih jalannya sendiri. Siska menggenggam tangan ibunya. Kalau begitu, kita harus kuat. Jangan biarkan ayah terus menyakiti ibu. Kita masih bisa jalan tanpa dia. Kata-kata sederhana itu membuat dada Arini sesak. Ia sadar, anak gadisnya kini sudah tumbuh dewasa, berusaha menjadi sandaran di tengah badai rumah tangga yang hampir karam. Ada rasa bangga sekaligus pedih yang bercampur menjadi satu. Sore harinya, Dani pulang lebih cepat dari biasanya. Arini yang sedang membereskan pakaian di kamar mendengar pintu dibanting keras. Langkah Dani berat, geram. Tanpa basa-basi, ia langsung masuk ke kamar dengan wajah memerah. Arini, kamu pikir kamu bisa atur semuanya? Semua rekeningku masih beku. Semua klien bertanya-tanya kenapa transfer macet. Ini ulahmu, kan? Suaranya meledak, membuat suasana rumah kembali mencekam. Arini tetap duduk. Kali ini ia tidak terguncang. Ya, aku yang lakukan. Aku tidak akan biarkan kamu hamburkan uang lagi. Kalau kamu marah, silakan. Tapi aku tidak akan minta maaf. Dani melotot, nadanya semakin tinggi. Kamu pikir kamu siapa sampai berani menahan uangku? Arini menatapnya, suaranya tegas. Aku istrimu, Mas. Uang itu bukan hanya milikmu. Itu hasil kerja bersama, hasil perjuangan kita. Dan aku punya hak untuk menjaga agar keluarga ini tidak hancur karena kebodohanmu. Kalimat itu membuat Dani terdiam sesaat. Ia mendengus kasar, menendang kursi di sudut kamar hingga terjungkal. Kamu mulai keterlaluan, Arini. Jangan paksa aku melakukan hal yang kamu sesali. Arini menelan ludah, tubuhnya bergetar, tapi ia tidak bergeming. Aku sudah terlalu lama menyesal, Mas. Menyesal membiarkanmu terus melukai aku. Kalau sekarang kamu mau ancam aku, silakan. Aku tidak takut lagi. Ketegangan itu pecah ketika Siska berlari masuk. Wajahnya pucat mendengar bentakan ayahnya. Ayah, berhenti. Jangan sakiti ibu lagi, teriaknya dengan suara bergetar. Dani menoleh ke arah putrinya. Sesaat, tatapan matanya melunak, namun hanya sebentar. Ia kemudian menghela napas panjang, mencoba menahan amarahnya. Siska, ini urusan orang tua. Jangan ikut campur. Siska menangis, menggenggam erat tangan ibunya. Aku tidak bisa diam kalau ayah terus seperti ini. Ayah tidak lihat? Ibu sudah terlalu banyak menanggung sakit sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Arini. Ia menatap putrinya, lalu menoleh ke Dani. Mas, dengar itu. Anak kita sendiri sudah muak melihat apa yang kamu lakukan. Apa itu belum cukup untuk membuka matamu? Dani mengusap wajahnya kasar, lalu berbalik meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Pintu dibanting begitu keras hingga dinding bergetar. Suara langkahnya menjauh, diikuti keheningan panjang. Arini memeluk Siska erat-erat. Tangis mereka pecah bersamaan, tanpa bisa ditahan lagi. Malam itu mereka berdua duduk lama di lantai kamar, mencoba saling menguatkan, meski bayangan gelap rumah tangga mereka makin jelas di depan mata. Namun dalam hati kecilnya, Arini sadar, ini baru awal. Dani tidak akan tinggal diam. Ia pasti akan mencari cara lain untuk kembali berkuasa, dan itu yang membuat Arini harus semakin waspada. Siang itu hujan turun deras, seolah langit ikut menyimpan luka yang tak bisa terbendung lagi. Arini duduk di ruang tamu sendirian, menatap jendela yang berkabut. Di tangannya, sebuah dokumen bank terbuka lebar. Laporan keuangan itu jelas menunjukkan betapa borosnya Dani dalam beberapa bulan terakhir. Transfer besar untuk butik mewah, pembayaran hotel berbintang, dan biaya makan di restoran mahal. Semuanya berderet rapi dengan nominal yang bikin dada sesak. Ia menghela napas panjang, menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ya Tuhan, sampai segitunya dia, bisiknya lirih. Arini merasa kakinya lemas, pikirannya kacau, tapi tekad di hatinya semakin kuat.
Semua bukti yang terkumpul sudah cukup. Ia tidak boleh ragu lagi. Saat Arini masih larut dalam pikirannya, pintu rumah berderit terbuka. Siska masuk dengan jas hujan yang masih meneteskan air. Wajahnya serius, matanya menatap ibunya yang terlihat pucat. "Bu, aku sudah pulang. Aku bawa informasi penting." Arini mengangkat kepala. "Informasi apa, Nak?" Siska menaruh tasnya, lalu duduk di sebelah ibunya. Dari tas kecilnya, ia mengeluarkan sebuah foto cetak. "Temanku kerja part-time di sebuah restoran bintang 5. Dia kirim ini padaku." Arini mengambil foto itu dengan tangan bergetar. Di sana, jelas terlihat Dani duduk di meja besar bersama seorang wanita muda yang mengenakan gaun elegan. Bukan hanya berdua, tetapi juga ada beberapa orang lain. Sepertinya keluarga dari wanita itu. Wajah mereka semua tersenyum bahagia, menikmati hidangan mahal. Dia benar-benar tanpa rasa bersalah. Suara Arini tercekat. Foto itu membuat perih yang selama ini hanya berupa dugaan menjadi nyata. "Dan, Bu," Siska menatap ibunya ragu, lalu melanjutkan, "restoran tempat mereka makan itu, restoran Ibu. Yang Ibu beli diam-diam lewat perusahaan keluarga Ibu di Semarang. Mereka tidak tahu." Arini terdiam lama. Ia merasakan aliran darahnya berdegup kencang. Ada rasa marah, sedih, tapi juga getir bercampur satu. "Jadi, mereka makan mewah di tempatku, dengan uangku juga." Suaranya bergetar, nyaris pecah. Siska menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, ini kesempatan kita. Kita tidak bisa biarkan ayah terus merendahkan ibu. Semua bukti sudah ada. Kalau ibu mau, kita bisa buat mereka tahu siapa sebenarnya pemilik restoran itu." Arini menutup mata sejenak. Dalam hatinya ada pergulatan besar. Ia masih istri Dani, meski luka sudah terlalu dalam. Namun, melihat bukti nyata di tangannya, semua batas kesabaran yang selama ini ia jaga mulai runtuh. Beberapa jam kemudian, telepon Arini berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan ragu ia mengangkatnya. Dari seberang, suara seorang manajer restoran terdengar sopan. "Ibu, maaf mengganggu. Kami ingin konfirmasi. Tadi ada tamu atas nama Pak Dani yang memesan ruangan VIP. Mereka sempat buat beberapa permintaan khusus. Apakah ibu ingin kami tindak lanjuti sesuai arahan?" Arini tercekat. Tangannya gemetar memegang ponsel. Dunia seakan berhenti sesaat. Dani sedang duduk di restoran itu, memamerkan kehidupan mewahnya bersama orang lain, seolah tidak pernah ada keluarga yang ia tinggalkan di rumah. "Baik," jawab Arini pelan tapi tegas. "Jangan lakukan apapun dulu. Saya akan datang ke sana." Setelah menutup telepon, ia berdiri perlahan. Siska menatapnya dengan wajah khawatir. "Bu, ibu yakin?" Arini mengangguk, meski sorot matanya basah. "Ini saatnya, SIS. Aku tidak bisa terus diam. Kalau mereka pikir aku bisa diinjak, mereka salah besar." Siska memeluk ibunya erat, menyalurkan kekuatan yang tersisa. "Aku ikut, Bu. Kita hadapi bersama." Dalam perjalanan menuju restoran, hujan masih turun deras. Lampu-lampu jalan berkilau karena pantulan air, seakan menjadi saksi langkah seorang wanita yang akhirnya siap menghadapi kenyataan pahit dengan kepala tegak. Hatinya masih gemetar, tapi ada api yang menyala. Sebuah api yang lahir dari luka terlalu dalam, dari kesabaran yang habis terkikis, dan dari harga diri yang tidak boleh lagi diinjak oleh orang yang seharusnya menjaga. Apa yang menanti di restoran itu, ia tahu, akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Hujan baru saja reda ketika mobil yang ditumpangi Arini dan Siska berhenti di depan restoran megah itu. Cahaya lampu kristal yang bergelantungan di lobi memantul ke jalan yang masih basah, menciptakan bayangan gemerlap yang kontras dengan perasaan Arini yang sedang berkecamuk. Siska menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, tarik napas dulu. Kita di sini bukan untuk menangis. Kita di sini untuk tunjukkan siapa ibu sebenarnya." Arini mengangguk pelan, meski hatinya bergetar. Ibu sudah terlalu lama diam. Malam ini, semua akan berubah. Mereka berjalan masuk, langkah Arini tegas meski degup jantungnya kencang. Begitu memasuki lobi, seorang manajer restoran segera menyambut dengan sopan.
Selamat malam, Bu. Ruangan VIP yang dipesan sudah terisi. Pak Dani dan rombongan sedang menikmati hidangan. Arini tersenyum tipis. Baik, pimpin saya ke sana. Saya ingin melihat langsung. Manajer itu sedikit terkejut, tetapi ia tahu siapa pemilik sebenarnya restoran itu. Dengan hormat, ia mempersilakan Arini dan Siska berjalan melewati lorong panjang menuju ruang VIP. Dari balik pintu kaca buram, suara tawa terdengar jelas. Suara Dani bercampur dengan riuh rendah keluarga pelakor yang sedang bersulang. Arini berhenti sejenak di depan pintu, menatap Siska. Kamu siap, nak? Siska mengangguk mantap. Lebih dari siap, Bu. Dengan isyarat tangan, Arini meminta manajer membuka pintu. Begitu pintu didorong, suasana berubah seketika. Semua kepala menoleh. Dani yang sedang tertawa langsung terdiam, wajahnya pucat ketika melihat sosok Arini berdiri di ambang pintu. Arini, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bergetar, mencoba tetap tenang padahal jelas panik. Arini melangkah masuk perlahan, sorot matanya tajam, penuh luka yang sudah lama ia simpan. Aku hanya ingin memastikan, Mas, uang yang kamu habiskan benar-benar membuatmu bahagia. Ternyata memang seperti ini cara kamu bersenang-senang, ya? Dengan wanita lain, bersama keluarganya, di restoran mahal. Pelakor yang duduk di samping Dani langsung menyeringai sinis. Ibu ini siapa, Mas? Kenapa masuk seenaknya? Arini menoleh padanya, matanya tajam menusuk. Aku istri sah Dani. Orang yang selama ini ia injak-injak demi memberi makan egomu. Dan malam ini, aku ingin kalian tahu satu hal. Arini melangkah lebih dekat, suaranya bergetar namun penuh wibawa. Restoran ini milikku. Tempat yang kalian anggap hanya sebagai tempat bersenang-senang mewah ini berdiri karena kerja kerasku. Jadi, jangan pernah merasa nyaman di rumah orang lain. Keluarga pelakor saling berpandangan, wajah mereka kaget dan malu. Dani menunduk, tangannya mengepal. Arini, jangan bikin malu. Kita bisa bicara di rumah. Arini menatapnya dengan senyum getir. Malu? Bukankah kamu yang membawaku pada titik ini? Malam-malam menangis sendirian, anak kita harus menahan rasa sakit melihat ayahnya berubah, sementara kamu sibuk berperan sebagai lelaki hebat di depan orang lain. Siska yang sedari tadi berdiri di belakang ibunya akhirnya maju. Dengan suara tegas, ia berkata, Ayah, aku sudah muak. Kami berdua sudah lihat cukup banyak. Kalau ayah pikir kami akan terus diam, ayah salah besar. Ruangan mendadak sunyi. Para pelayan yang melintas menahan langkah, pura-pura sibuk, tapi jelas mereka mendengar semua. Pelakor mencoba memecah ketegangan dengan tawa palsu. Ah, jadi selama ini Dani cuma nebeng sama istri kaya. Pantas saja gayanya seperti orang penting. Ucapannya menusuk, penuh hinaan. Arini menoleh, menatapnya tajam. Kamu boleh hina aku, tapi ingat, kamu sedang berdiri di tempat yang aku miliki. Jadi, kalau kamu masih punya harga diri, keluarlah sebelum aku sendiri yang mengusirmu. Dani berdiri, wajahnya merah padam, antara marah dan malu. Arini, cukup. Jangan permalukan aku di depan mereka. Arini menatapnya dalam-dalam, kali ini air matanya jatuh, tapi bukan karena kelemahan. Aku tidak mempermalukanmu, Mas. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri. Aku hanya menunjukkan kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan. Siska meraih tangan ibunya, menegakkan tubuh sang ibu yang bergetar. Sorot matanya menantang ayahnya. Ayah sudah terlalu lama bohong. Malam ini semua orang lihat siapa ayah sebenarnya. Hening kembali menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada keluarga yang retak itu, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Arini berdiri tegak, menatap semua orang di ruangan itu dengan keberanian yang lahir dari luka terdalam. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Sorot mata semua orang di ruang VIP itu masih menempel pada Arini. Detik-detik terasa panjang, heningnya menusuk, hanya terdengar detak jam dinding dan nafas yang saling bertabrakan di udara. Dani berdiri kaku, wajahnya pucat pasi, sementara pelakor dan keluarganya mulai gelisah, saling berbisik, menahan rasa malu yang sudah menempel di wajah mereka.
Arini menarik napas dalam, lalu menoleh pada manajer restoran yang masih berdiri di dekat pintu. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Silakan umumkan pada seluruh tamu malam ini bahwa pemilik restoran hadir. Aku ingin berterima kasih secara langsung kepada semua pelanggan yang sudah mempercayai tempat ini." Manajer itu terperangah sebentar, tapi segera mengangguk. "Baik, Bu. Akan segera saya atur." Dani mendengus, menahan amarah. "Arini, jangan bodoh. Kamu mau apa sebenarnya? Malu-maluin diri sendiri di depan orang banyak?" Arini menoleh dengan tatapan tajam. "Tidak, Mas. Aku justru ingin menunjukkan pada semua orang siapa sebenarnya yang selama ini berpura-pura jadi lelaki hebat dengan uang istrinya." Pelakor langsung menyikut lengan Dani. Suaranya mendesah penuh kebencian. "Mas, aku nggak mau jadi bahan tontonan. Suruh dia berhenti sekarang juga." Namun sebelum Dani sempat merespons, pelayan mengetuk pintu, memberi tanda bahwa semua sudah siap. Arini menegakkan tubuhnya, lalu menggenggam tangan Siska. "Ayo, Nak, kita tunjukkan siapa yang sesungguhnya punya tempat ini." Mereka berjalan keluar ruangan VIP dengan langkah mantap. Dani dan rombongannya terpaksa ikut keluar karena pintu dibiarkan terbuka lebar, membuat semua mata tamu restoran kini terarah pada keributan yang tak bisa lagi ditutupi. Lampu kristal besar di aula restoran berkilau, sementara tamu-tamu berbisik, penasaran dengan apa yang terjadi. Manajer lalu berdiri di depan panggung kecil di tengah ruangan. Dengan suara lantang, ia mengumumkan, "Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan pemilik restoran ini, seorang wanita hebat yang malam ini hadir bersama putrinya, Ibu Arini." Tepuk tangan spontan terdengar, meski banyak juga yang masih sibuk memperhatikan Dani dan rombongannya yang tampak canggung. Arini melangkah naik ke atas panggung, menatap semua tamu dengan senyum getir namun berwibawa. "Terima kasih," ucapnya pelan tapi jelas. "Restoran ini berdiri bukan karena aku ingin sekadar mencari keuntungan. Tempat ini ada karena perjuangan panjang, karena keringat, karena doa, dan karena aku ingin membuktikan bahwa seorang perempuan bisa bertahan, bahkan ketika orang yang seharusnya mendukung justru mengkhianati." Semua tamu hening, mendengarkan dengan saksama. Arini lalu menoleh ke arah Dani yang berdiri di dekat pintu bersama wanita selingkuhannya. Suaranya bergetar, tapi tetap tegas. "Dan malam ini, aku ingin semua orang tahu, laki-laki itu," ia menunjuk Dani dengan sorot mata yang tak lagi bisa dibendung, "adalah suamiku. Suami yang tega menghamburkan uang keluarga demi bersenang-senang dengan perempuan lain. Dan lebih ironis lagi, mereka memilih menghabiskan malam di tempat yang aku bangun dengan kerja kerasku sendiri." Bisik-bisik langsung pecah di ruangan. Beberapa tamu menutup mulut, kaget. Ada yang menggeleng-geleng, ada pula yang melirik Dani dengan tatapan penuh cemooh. Wajah Dani memerah, urat lehernya menegang. "Arini, cukup. Jangan bikin drama di depan orang banyak," bentaknya. Arini tidak gentar. Ia melanjutkan, "Drama? Kamu yang menciptakan drama ini, Mas. Aku hanya menyibakkan tirai supaya semua orang melihat kenyataannya." Pelakor mencoba menyelamatkan situasi dengan tawa palsu. "Ah, ibu ini pandai sekali berperan. Semua orang pasti tahu, nggak ada perempuan yang rela membiayai suami kalau memang dia nggak dapat apa-apa. Kalau restoran ini milikmu, buktikan dengan dokumen, jangan hanya kata-kata." Arini tersenyum tipis. Dengan isyarat tangannya, manajer menyerahkan map hitam berisi dokumen kepemilikan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi. "Semua ada di sini. Hitam di atas putih. Nama pemilik tunggal restoran ini tercatat jelas, Arini Pradipta." Suasana langsung riuh. Beberapa tamu bertepuk tangan, ada yang bersiul, ada pula yang langsung merekam dengan ponsel. Dani semakin kehilangan muka, sementara keluarga pelakor tampak berdesakan ingin segera pergi. Namun Arini belum selesai. Ia melangkah mendekat ke arah mereka, lalu berhenti tepat di hadapan Dani. Suaranya lebih rendah, namun menusuk. "Kamu menghinaku dengan mengajak mereka makan di sini, di tempatku sendiri, dengan uang dari rekening yang selama ini aku kelola. Tapi ingat, Mas, harga diri seorang perempuan tidak bisa kamu beli dengan uang sebanyak apapun." Siska yang berdiri di samping ibunya menguatkan dengan suara lantang,
Kami sudah terlalu lama diam, Ayah. Malam ini semua orang tahu siapa Ayah sebenarnya. Dan kami tidak takut lagi. Ruangan terdiam sesaat. Semua pasang mata kini hanya tertuju pada Dani yang berdiri kaku, tak mampu berkata apapun. Peluh dingin membasahi keningnya, bibirnya bergetar. Namun tak ada satupun alasan yang bisa keluar. Arini berdiri tegak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak lagi terbelenggu oleh ketakutan. Malam itu, ia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua perempuan yang pernah merasa terinjak oleh orang yang seharusnya menjaga. Dan meski air matanya mengalir, kali ini bukan air mata kelemahan. Itu adalah air mata kebebasan. Suasana restoran malam itu seakan membeku setelah pengakuan Arini. Semua tamu yang hadir masih terdiam, sebagian menatap Dani dengan tatapan iba bercampur heran, sebagian lagi menatap Arini dengan kagum. Dani berdiri kaku, wajahnya merah padam, napasnya tersengal, sementara pelakor dan keluarganya mencoba menutupi rasa malu dengan menyembunyikan wajah di balik gelas anggur. Arini berdiri tegak, lalu menarik napas dalam. "Manajer," panggilnya dengan suara tenang, namun penuh wibawa. "Sebagai pemilik sah restoran ini, aku punya satu permintaan malam ini." Manajer segera mendekat dengan sikap hormat. "Ya, Bu. Tolong usir mereka keluar dari sini. Mulai dari laki-laki itu dan rombongan yang bersamanya. Restoran ini bukan tempat untuk orang yang menjatuhkan harga diri keluarganya sendiri," ucap Arini, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. Gemerisik terdengar dari para tamu. Beberapa bertepuk tangan kecil, mendukung keberanian Arini. Dani menatap istrinya dengan mata membelalak, suaranya meledak. "Arini, kamu berani mengusir aku? Aku suamimu." Arini berbalik, menatapnya lurus. Matanya basah, tapi tegas. "Justru karena itu, Mas. Karena kamu suamiku, aku berhak menghentikan kebohonganmu. Aku sudah terlalu lama diam, membiarkan kamu menari di atas luka. Sekarang waktunya berhenti." Pelakor sontak berdiri, menunjuk ke arah Arini. "Kamu pikir kamu bisa seenaknya perintah kami keluar? Kami bayar mahal untuk makan di sini." Siska maju satu langkah, menatap wanita itu dengan tajam. "Uang yang kamu sebut itu berasal dari rekening yang ibu blokir. Uang itu bukan milikmu, tapi hasil kerja keras ibu. Jadi jangan sombong, karena sejak awal kamu hanya numpang hidup dari apa yang bukan hakmu." Wanita itu terdiam, wajahnya memerah, lidahnya keluh. Manajer restoran memberi isyarat kepada pelayan untuk menghampiri Dani dan rombongannya. "Mohon maaf, Pak, sesuai permintaan pemilik restoran, kami persilakan Anda dan tamu lainnya meninggalkan tempat ini sekarang juga." "Tidak, aku tidak mau keluar seperti ini." Dani menepis tangan pelayan, wajahnya dipenuhi amarah dan rasa malu. Namun tatapan tajam para tamu yang sejak tadi menyaksikan membuatnya semakin terpojok. Seorang pria parubaya dari meja sebelah, yang tampaknya pelanggan setia, berdiri dan berkata lantang, "Kalau saya jadi bapak, saya akan keluar dengan kepala tertunduk. Tidak ada gunanya berteriak. Semua orang sudah lihat siapa sebenarnya Anda." Kalimat itu disambut gumaman setuju dari tamu lain. Ada yang mengangguk, ada yang berseru lirih. "Benar itu." Dani menoleh ke kanan kiri, wajahnya semakin pucat. Ia merasakan semua mata menelanjangi dirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan wibawa. Arini menatapnya sekali lagi. "Pergilah, Mas. Bawa semua kebohonganmu bersamanya. Jangan pernah lagi kamu mencoba menginjak harga diriku." Dani mengepalkan tangan, berusaha menahan diri untuk tidak melawan lebih jauh. Dengan langkah berat, ia akhirnya berjalan keluar, diikuti pelakor dan keluarganya yang berusaha menutupi wajah dengan tas dan syal. Suasana restoran pecah dengan bisik-bisik penuh ejekan, bahkan ada yang menertawakan kepergian mereka. Arini berdiri terpaku, dadanya naik turun menahan emosi. Siska meraih tangan ibunya, menggenggam erat. "Bu, kita berhasil. Malam ini, semua orang tahu siapa yang benar." Air mata Arini jatuh juga. Kali ini bukan karena terluka, tapi karena lega. Ia menatap sekeliling, para tamu memberi tepuk tangan hangat, bukan hanya untuk keberaniannya,
tapi juga untuk keteguhan seorang perempuan yang menolak diinjak-injak. Manajer restoran kembali mendekat, menunduk hormat. "Ibu, terima kasih sudah menunjukkan siapa yang sebenarnya berdiri di balik tempat ini. Kami semua bangga bekerja untuk Anda." Arini tersenyum tipis, meski matanya masih basah. "Terima kasih. Malam ini bukan soal siapa pemilik restoran. Malam ini tentang harga diri. Tentang tidak lagi membiarkan siapapun merendahkan keluarga yang kita cintai." Siska memeluk ibunya erat, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini merasa beban di dadanya terangkat. Luka itu memang masih ada, tapi malam itu ia berhasil membalikkan rasa sakit menjadi kekuatan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Arini sadar ini belum berakhir. Mengusir Dani dari restoran hanyalah langkah awal. Pertempuran sebenarnya masih menunggu, tentang masa depan pernikahan mereka, tentang keadilan, dan tentang bagaimana ia akan berdiri melindungi dirinya dan anaknya dari kemungkinan serangan balik Dani. Malam itu, di bawah cahaya lampu kristal yang megah, Arini menegakkan kepala dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam-malam setelah kejadian di restoran itu menjadi titik balik bagi Arini. Rumah yang dulu hanya terasa sebagai tempat singgah kini, mulai ia bangun kembali sebagai ruang yang penuh kehangatan bersama Siska. Tidak ada lagi suara Dani yang meninggi, tidak ada lagi rasa cemas menanti siapa yang akan datang bersama dirinya. Yang tersisa hanyalah keheningan yang justru memberi ketenangan. Dani sempat mencoba mendekat lagi, mengirim pesan, bahkan menghubungi kerabat agar Arini luluh. Namun luka yang ia tinggalkan terlalu dalam, dan rasa percaya yang pernah menjadi pondasi rumah tangga itu sudah runtuh. Arini tidak lagi gentar. Ia tahu, bertahan hanya akan membuatnya semakin hancur, sementara melepaskan justru membuka jalan untuk menemukan dirinya yang sebenarnya. Perjalanan panjang penuh air mata, cemooh, dan penghinaan telah mengajarkannya bahwa mencintai bukan berarti harus rela diinjak. Kesabaran ada batasnya, dan harga diri seorang perempuan tidak boleh ditawar. Dari setiap hinaan yang pernah ia telan, dari setiap pengkhianatan yang membuatnya remuk, lahirlah kekuatan baru yang bahkan tidak pernah ia sangka mampu ia miliki. Siska, yang dulu sering menangis menyaksikan ibunya diperlakukan tidak adil, kini menatap Arini dengan kebanggaan. "Bu, aku ingin nanti jadi perempuan sekuat ibu. Aku ingin bisa berdiri, meski semua orang mencoba menjatuhkan." Kalimat sederhana itu membuat Arini menangis lagi. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena bahagia. Ia tahu luka yang pernah mereka jalani akan menjadi bekal agar Siska tumbuh lebih bijak dan tegar. Hidup tidak pernah benar-benar kembali sama, tetapi Arini sadar, dari semua yang terjadi, ada hikmah yang bisa dipetik. Bahwa pengkhianatan akan menghancurkan siapapun yang melakukannya, cepat atau lambat. Bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan menjadi racun yang perlahan membunuh. Dan bahwa setiap orang berhak untuk bangkit, bahkan setelah hancur berkali-kali. Arini menatap keluar jendela rumah barunya, melihat langit malam yang bertabur bintang. Di balik semua luka, ia menemukan dirinya kembali. Dan dari sanalah ia belajar, bahwa kekuatan terbesar seorang perempuan bukanlah pada siapa yang mendampinginya, melainkan pada keberanian untuk tetap berdiri ketika semuanya runtuh. Kehidupan mengajarinya satu hal sederhana namun mendalam. Cinta sejati tidak akan pernah mengkhianati, dan siapapun yang meremehkan ketulusan, pada akhirnya hanya akan menuai kehancurannya sendiri. Sedangkan mereka yang sabar dan berani mempertahankan harga diri, akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sejati.